Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam sekaligus penghafal Al-Quran dari para YouTuber tertua di semesta. Sekarang jam 3 malam ya. Tadi Allah bangunkan saya jam 2 dan ada yang aneh ya. Wah, saya bermimpi saya ketinggalan kereta. Apakah itu berarti kereta, kalau saya tumpangi berarti kereta maut itu akan membawa saya? Tetapi terus kemudian saya punya inisiatif, saya menunggu kereta itu di stasiun berikutnya. Dan umur saya sekarang 64 tahun. Mimpi kereta ini ingatan saya melayang jauh ya, ke sosok Habib Yasin, yaitu pengamat atau kritikus sastra Indonesia modern yang sangat terkenal, almarhum, orang Gorontalo. Dia bicara soal kereta waktu diwawancara oleh wartawan, bahwa dia sedang menunggu kereta itu tiba. Kalau kata orang, saya harus naik kereta, berangkat saya naik kereta. Artinya sudah, dia tunggu maut itu ketika kereta maut itu datang. Saya pernah wawancara 2 kali dengan Hans Bagio Yasin atau Habib Yasin ya, di pusat dokumentasi sastra Habib Yasin di Taman Ismail Marzuki dulu, sekitar 30 tahun yang lalu. Dan soal maut ini akan saya kaitkan dengan fake certificate, ijazah palsu yang sedang ramai, yang konon pemiliknya sekarang akan mengerahkan dan membawa kasus ini ke pengadilannya, menempuh jalur hukum untuk memperkarakan orang-orang yang mempersoalkan fake sertifikat ijazah palsu yang dikaitkan dengan sang pemiliknya. Dan saya tentu mengingatkan ya, kepada Dr. Tifa, kepada Dr. Eki Sujana, kepada Dr. Rismon Sianipar, kepada Dr. Roy Suryo, dan kepada Gus Nur, juga kepada Bambang Tri, untuk tidak terpaku ya, menghabiskan umur untuk mengurus fake sertifikat ijazah palsu ini, karena maut tiba-tiba mencegat kita di kelok jalan yang sunyi, dan maut akan memeluk kita tanpa harus bernegosiasi dan menjemput kita tanpa harus permisi kepada kita semua. Zikrul maut itulah poin dari mimpi saya ketinggalan kereta. Tetapi kereta itu saya tunggu di stasiun berikutnya supaya saya tidak ketinggalan kereta maut itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti merasakan maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat ya. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dilepaskan, dihindarkan dari kobaran api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang sukses, yang beruntung ya di akhirat, karena bebas dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Jangan sampai habis
waktu untuk mengurusi fake sertifikat atau ijazah palsu ini. Daya-daya ingat yang masuk bersemayam di relung keimanan kita yang mendalam di hati kita masing-masing terhadap maut yang mengintai kita masing-masing hendaknya menjadi perhatian utama daripada kita memperhatikan ijazah palsu atau fake certificate. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam sekaligus penghafal Al-Quran dari Parung Ijuan, tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada
yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.